Perkenalkan, nama saya Amalia Salmanadia dengan NIM 14014222137. Tujuan dari kesehatan dan keselamatan kerja adalah melindungi keselamatan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup dan produktivitas nasional, menjamin keselamatan dari setiap orang lain yang berada di tempat kerja, memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis bagi tenaga kerja, membuat tenaga kerja lebih berhati-hati dalam mempergunakan perlengkapan dan peralatan kerja. Sebagai seorang praktikan, sebelum melakukan praktikum, kita terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium agar kita dapat melaksanakan praktikum dengan aman dan lancar. Keselamatan kerja adalah keselamatan yang berkaitan dengan penggunaan alat-alat laboratorium, bahan-bahan yang digunakan pada saat praktikum, proses atau cara kerja yang aman di laboratorium, tempat praktikum, dan lingkungan, serta cara-cara melakukan praktikum yang akan dilaksanakan. Keselamatan kerja menyangkut segenap proses yang dibenarkan dan sesuai dengan prosedur yang harus dilakukan pada saat melakukan praktikum di laboratorium. Macam-macam peralatan keselamatan kerja ada jas laboratorium, kacamata pelindung, sarung tangan, sepatu, masker, dan alat pemadam api ringan. Setiap laboratorium memiliki tata tertib yang harus diikuti. Oleh karena itu, sebelum memulai bekerja, bacalah dan perhatikan setiap tata tertib yang ada di laboratorium tersebut. Sebelum bekerja dengan reagen kimia, pastikan untuk membaca material safety data sheet atau MSDS untuk masing-masing reagen. Perhatikan simbol-simbol bahan kimia berbahaya yang ada pada reagen tersebut. Perhatikan juga sifat-sifat bahan kimia tersebut, termasuk bahan-bahan kimia lain yang incompatible. Bacalah instruksi kerja peralatan dengan cermat sebelum menggunakan peralatan-peralatan yang ada di laboratorium. Jas laboratorium wajib dipakai dengan benar selama bekerja di laboratorium. Kancingkan jas secara sempurna, jangan membukanya sebagian agar tubuh dan pakaian terlindungi dengan baik. Pakailah alat pelindung diri lainnya sesuai kebutuhan, seperti memakai sarung tangan pelindung dari pelarut organik, sarung tangan tahan panas, goggle, ataupun masker. Bagi yang menggunakan kerudung, masukkan kain kerudung ke dalam jas laboratorium dengan rapi, dan bagi yang tidak menggunakan kerudung, rambut harus diikat dengan rapi. Gunakan alas kaki yang nyaman dan dianjurkan tertutup untuk melindungi diri dari tetesan bahan kimia. Jangan lupa selalu membersihkan area kerja baik sebelum dan sesudah bekerja. Perhatikan letak peralatan keselamatan sebelum bekerja di laboratorium, seperti lokasi shower dan wastafel, kotak P3K, dan apar. Saat menggunakan reagen yang mudah menguap, penuangan reagen dilakukan dalam lemari asap. Nyalakan blower dan buka pintu lemari sebagian saja untuk mencegah uap terhirup. Jika kita bekerja dalam laminar airflow atau LAF, pastikan seluruh bagian peralatan dan tubuh yang masuk di dalam LAF telah disterilkan dengan disinfektan. Jauhkan solvent yang mudah terbakar dari penggunaan api terbuka seperti bunsen. Pisahkan limbah sisa penelitian sesuai tempatnya, seperti limbah non-B3, limbah B3, dan limbah kaca. Sebelum memulai autoklaf, pastikan air dalam autoklaf cukup. Tambahkan sampai batas yang disyaratkan bila perlu. Alat dan media yang akan diautoklaf harus terbungkus atau tertutup rapat. Masukkan alat dan media ke dalam autoklaf dan tutup autoklaf
rapat-rapat. Atur suhu dan waktu sesuai kebutuhan dan nyalakan mesin autoclave. Setelah selesai autoclave, pastikan tekanan sudah kembali ke normal dan suhu telah mencapai kurang lebih 50 derajat Celcius. Gunakan sarung tangan tahan panas untuk mengambil peralatan dan media yang sudah di autoclave. Limbah kultur mikrobia tidak boleh langsung dibuang, tetapi harus di autoclave terlebih dahulu pada suhu 121 derajat Celcius selama 20 menit. Dalam bekerja di laboratorium, kita juga perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Seperti penggunaan alat gelas dengan hati-hati untuk mencegah kecelakaan kerja. Jangan menggunakan alat gelas yang sudah cacat dan buang pecahan ke wadah limbah kaca. Untuk pemakaian tabung gas, pastikan keamanan tabung seperti regulator, burnos, body, dan tekanan gas sebelum dan sesudah menggunakannya. Untuk peralatan listrik, lakukan pemeriksaan visual sebelum menggunakannya. Jangan gunakan peralatan yang sudah tidak aman. Pastikan juga peralatan dan bahan-bahan di area kerja tertata rapi dan aman untuk mencegah kecelakaan kerja. Setelah menggunakan alat, jangan lupa selalu isi logbook peralatan dengan mengisikan data diri dan kondisi terakhir alat yang digunakan. Bahaya adalah situasi atau tindakan yang memiliki potensi untuk terjadinya kecelakaan atau cedera pada manusia. Oleh sebab itu diperlukan upaya pengendalian atau pencegahan. Upaya-upaya ini dapat dilakukan dengan edukasi yang berkaitan dengan bahaya atau resiko kecelakaan kerja di laboratorium. Edukasi yang diberikan adalah tentang bagaimana cara melakukan dan menggunakan peralatan-peralatan laboratorium dengan aman dan bila menggunakan zat-zat berbahan kimia apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga dapat menghilangkan ataupun mengurangi resiko-resiko yang mungkin terjadi di laboratorium.